bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap berupaya untuk menjadi satu keadaan manusia yang bersyukur kepada Allah. Hari ini hari Rabu 26 Januari 2022 bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir. Kita bersyukur kepada Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, berlanjut dalam motivasi beragama kita. Hari ini ada konten pendek yang ingin kami sampaikan, yaitu masuk pada regulasi upaya menjadi manusia-manusia yang terbaik. Upaya menjadi manusia-manusia yang terbaik atas persepsi sabda Rasulullah SAW. Subhanallah. Ada 10 kriteria yang kita bisa regulasikan untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik dalam sudut pandang pendekatan sabda Rasulullah SAW. Kita selalu berharap untuk menjadi orang yang terbaik, terutama dalam sudut pandang Allah. Ada manusia langit, ada manusia bumi. Ada orang yang seakan-akan baik di bumi ini, tapi belum tentu pada sudut pandang Allah dia masuk pada kriteria yang terbaik. Kita berharap kita termasuk orang yang di dunia ini, anggapan orang yang ada di dunia ini biasa-biasa saja, tapi dalam sudut pandang Allah kita mendapatkan situasi yang luar biasa. Itu yang kita harapkan. Baik, item yang pertama dalam meregulasikan menjadi manusia yang terbaik adalah jelas kita berpatokan kepada sabda Rasulullah SAW. Di dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Kayak benar. Saya pernah satu pengalaman mengantarkan mahasiswa manusia untuk PKL di satu sekolah pendidikan Islam di daerah Mampang. Seorang ulama memberikan informasi kepada saya bahwa kehidupan seorang guru, kehidupan seorang pendidik itu tingkat kemuliaannya continue, sustainability, berkelanjutan. Kenapa? Karena ketika ia sampaikan kebaikan-kebaikan keilmuan, terutama yang merujuk kepada Al-Quran, akan diikuti oleh murid-muridnya. Muridnya akan lagi mengikuti kepada muridnya. Subhanallah. Jadi sabda Rasulullah SAW yang pertama ini cukup sangat luar biasa. Artinya orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran itu masuk pada grade yang pertama. Grade kemuliaan dan grade untuk menjadikan kita sebagai satu keadaan yang mulia di hadapan Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengemukakan yarukum ahsanukum akhlaqa, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Luar biasa. Ya, akhlak adalah satu perwujudan, satu pembuktian di mana seseorang itu wajib mencontek apa yang Rasulullah SAW buktikan di dalam hidupnya. Makanya Rasulullah SAW tidak lain mendapatkan satu amanat dari Allah dengan kalimat innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak manusia inilah yang akan dimonitoring oleh Allah. Makanya akhlak itu masuk pada grade yang kedua, ya, di mana orang yang ingin terbaik di sisi Allah, yang kedua adalah orang yang baik akhlaknya, baik terhadap alam, baik terhadap manusia, berlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis Rasulullah juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yarukum ahsanakum qada'in,
yaitu orang yang baik akhlaknya ada orang yang menggugurkan kewajiban-kewajiban hutangnya. Luar biasa. Ya, makanya Rasulullah tidak akan mensolatkan zanazah kalau memang masih ada keterpautan antara keterhubungan kehidupan muamalahnya kepada pihak lain. Makanya di masyarakat kita ketika orang ingin menyelenggarakan sholat jenazah ada kalimat penanggung-jawaban terhadap hubungan-hubungan hutang piutang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan manusia yang lain. Baik, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, menurut persepsi Rasulullah SAW, orang yang terbaik adalah khairukum man yurji khairi wa yu'min syarrih, yaitu sebaik orang adalah orang yang boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Wah, luar biasa nih, ya. Kira-kira diri kita itu ketika berhalakoh dengan masyarakat, kita membawa satu kebaikan atau keburukan? Ini yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang kita merasa baik, padahal ada kedengkian, ada rasa kesombongan, ada rasa sesuatu di dalam diri kita paling lebih dan lain sebagainya. Bahkan yang paling ngeri adalah kedengkian. Kan dengki itu akan mengurangi kapabilitas value kebaikan kita di hadapan Allah. Khawatir dan khawatir. Ya, baik. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa mereka yang masuk pada grade orang yang terbaik adalah khairukum wa khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap ahli keluarganya, anaknya, istrinya, kerabatnya. Itu mereka itu punya persepsi baik terhadap kita. Artinya kita sering berbagi, kita sering empathy terhadap mereka, kita sering memberi terhadap mereka sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan kita. Itu yang paling penting. Ya memang persepsi orang lain terhadap kita itu selalu muncul berbagai macam tanggapan. Kita mengatakan kita sudah baik, tapi mereka kadang-kadang berkata belum baik. Bisa saja terjadi posisinya seperti itu. Baik, itu yang kelima. Adapun yang keenam, menurut Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik adalah khairukum man at'amat ta'am wariddos salam. Adalah orang-orang yang kalian orang yang memberi makan kepada orang lain dan juga suka menjawab salam. Sederhana tapi luar biasa. Bahkan dalam satu sejarah Nabi Allah Ibrahim selalu mengajak makan orang yang ia temui, bahkan dia mencari orang untuk makan bersamanya. Subhanallah. Sudahkah kita di rumah tangga kita mengajak orang lain makan? Ya. Sudahkah kita pernah menjamu orang lain untuk duduk di rumah kita menikmati rezeki kita? Ini yang paling penting. Sesekali bolehlah undang para asatis, para guru-guru, para alim ulama untuk duduk halakoh makan di rumah kita. Ini akan menimbulkan sebuah keberkahan. Subhanallah para sahabat-sahabat sekalian. Itu yang keenam. Artinya Rasulullah SAW sudah memberikan informasi kepada kita. Ingin menjadi orang yang terbaik-kah? Atau ingin menjadi orang yang biasa-biasakah? Atau ingin menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah? Subhanallah. Yang berikutnya, grade yang ketujuh adalah yarukum ilainukum minna kupis sholah, yaitu sebaik-baik orang adalah sebaik-baik meluaskan tempat ketika ada orang lain yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Ya, kadang-kadang kita mengalami posisi seperti itu. Bisa juga dalam asumsi perbaikilah lingkungan tempat ibadah kita, perbaikilah hal-hal yang bersifat untuk memuji Allah. Bersyukur tahadus bin nikmah. Kami punya satu organisasi namanya Jamiah Kuliah Subuh Ahad. Itu selalu mengajak, selalu mengingatkan. Ketika ada yang ingin bangun masjid, perbaikan masjid, renovasi masjid dari satu tempat ke tempat lain, kita selalu mengajak. Ya, mengajak dan mengajak, intinya agar rezeki yang kita terima dari Allah itu betul-betul kita implementasikan di dalam perwujudan mensiarkan tempat-tempat ibadah Allah. Ya, tahadus bin nikmah, beberapa masjid kita ajak saudara-saudara kita yang lain untuk sedikit atau banyak mensedekahkan, menginfakkan rezekinya. Saya berpikir demikian karena
mengajak saja sudah berpahala, apalagi melakukannya. Yang kita sedih itu kadang-kadang orang cukup mengajak tapi tidak mau melakukan itu. Itu yang bahaya. Ya, berceramah di sana sini, berkhutbah di sana sini, bagaimana manfaat daripada sedekah, bagaimana manfaat memberikan rezeki kepada orang lain. Tapi ketika diajak untuk sedikit menyisihkan rezekinya, seakan-akan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ini yang berbahaya. Ya, kalau saya punya prinsip bahwa ketika membicarakan masalah sedekah itu tidak berbicara nominal, ya, tidak membicarakan nominal, tapi membicarakan niat. Orang yang punya rezeki 5 juta, ketika dia sedekahkan uangnya 500.000, itu akan sama ia peroleh ketika ia punya uang 100.000, dia sedekahkan 10.000. Innama a'malu binniyat. Posisinya. Itulah Islam. Makanya sungguh sangat luar biasa. Baik, yang ke-9, Rasulullah SAW menyampaikan informasinya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang punya kapabilitas, mempunyai manfaat untuk orang lain. Ini luar biasa. Ya. Sudahkah kita menggulirkan diri kita bermanfaat untuk orang lain? Atau sebaliknya, adanya kita, munculnya kita, keberadaan kita itu akan merusak tatanan kemasyarakatan. Ini yang berbahaya. Ya. Kita rusak tatanan masyarakat karena ada kita. Sebenarnya kita menjadi pejabat, tapi kita jadi pejabat bukan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Akan tetapi sebaliknya, kita memunculkan kemudaratan umat. Kita pecah belah umat, kita potong umat di tengah jalan. Kita tidak ingin umat Islam bersatu, tapi sebaliknya inginnya umat Islam berpecah belah. Ini luar biasa. Kebalikan dari kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang berguna untuk orang lain. Saya berpikir demikian, memaksimalisasikan hidup kita untuk selalu bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-10, pengingatan Rasulullah SAW tentang menjadi generasi yang terbaik adalah khairul ashabih indallah wa khairukum li sahabi. Ya. Wa khairul khairat indallah khairukum li jarih. Ini luar biasa. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah ada orang yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi kita berbaik-baiklah dengan kehidupan kita. Kita punya teman, kiri kanan, depan, belakang. Berbaiklah. Ya, artinya jangan punya persepsi yang negatif terhadap orang lain. Ketika satu proses kehidupan bermasyarakatan kita bina dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang-kadang kita digoda oleh iblis laknatullah agar kredibilitas kita jatuh, kredibilitas kita rendah, turun dengan cara ya sikut kanan, sikut kiri, dorong kanan, dorong kiri, dengki kanan, dengki kiri. Kalau bahasa saya demikian. Allah. Jadi para sahabat sekalian, hampir 15 menit konten ini saya gulirkan 10 item dari baginda Rasul agar kita menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama yaitu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi yang paling penting selain belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mengaplikasikan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran. Ingat dakwah Rasulullah yang pertama tentang menanamkan akidah, yang kedua menanamkan akhlak yang baik, dan yang ketiga adalah menciptakan sebuah pemahaman unsur ketauhidan yang luar biasa. Kemudian kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berbagi dalam kebaikan. Itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah SAW, merujuk daripada firman Allah, balighul anni walau ayat, sampaikan walau cuma 1 ayat. Inilah hidup. 50, 100 atau bahkan entah berapa tahun yang akan datang, video pendek ini akan menjadi sebuah narasi berharga untuk anak cucu kita. Saya rasa ini yang dapat kita kemukakan pada malam hari ini. Sambut dan bergembira menjelang Ramadan, dan kita persiapkan kalimat Ramadan dengan persiapan jiwa dan mental kita. Terus berkarya, terus berbuat untuk mencari ridha Allah.
Yang baik pasti dari Allah, yang kurang sempurna karena kekhilafan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.